Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisah-kisah dari Isyawara Senja sangat menarik untuk disimak teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah penasaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Warung ayam geprek milik Pak Andri. Langit pagi masih berkabut tipis saat Gina melangkah ke warung ayam geprek yang berada di pinggir jalan. Warung itu sederhana, hanya terdiri dari deretan meja kayu panjang dengan bangku plastik di sampingnya. Tak jauh dari pintu masuk, sebuah etalase kaca memamerkan potongan ayam tepung goreng. Aroma pedas menyeruak di udara, menusuk hidung, menantang selera siapapun yang melintas. Setelah masuk, Gina mengucapkan salam pelan, kemudian menaruh tasnya di kursi belakang. Beberapa temannya sudah datang. Ada Lilis, teman kerja perempuan lainnya yang sedang sibuk membersihkan cabai di meja persiapan. Wajahnya terkesan serius. Baru datang, Gin. Tolong kupas bawang putihnya ya, pinta Lilis tanpa menoleh. Gina segera mengangguk. Ya, dia lebih suka berurusan dengan bawang daripada cabai rawit. Panasnya seringkali tertinggal di tangan selama seharian. Di sisi lain, tampak ketiga lelaki pekerja di warung itu, Bayu, Agung, dan Randy, sedang mengobrol sambil bersandar di meja kosong. Bayu berbicara paling lantang. Suaranya memecah keheningan warung yang baru saja akan dibuka. Tim jagoanku kalah lagi nih. Keluhnya disambut tawa kecil dari Agung dan Randy. Mereka kemudian mempersiapkan hal lain, tetapi tetap sambil mengobrol membuat Gina ikut tersenyum tipis mendengarnya. Dia belum terlalu akrab dengan mereka, maklum baru beberapa bulan bekerja di sini. Setelah selesai mengupas bawang putih, tugas selanjutnya adalah menyiapkan bumbu rendaman untuk ayam. Tangannya bergerak lincah mencampurkan bawang putih, kunyit, garam, dan bumbu lainnya ke dalam baskom besar, lalu mengaduknya hingga merata. Bau harum bumbu mulai tercium, membuat perutnya sedikit keroncongan meskipun baru saja sarapan. Dalam hatinya, Gina menghela nafas kecil. Dengan gaji 1,2 juta per bulannya dan uang makan 15.000 setiap hari, dia tahu betul bahwa bekerja di sini tak akan membuatnya hidup mewah, tetapi cukup untuk membantu ekonomi keluarganya yang pas-pasan. Waktu berjalan cepat. Tak lama pelanggan pertama masuk. Seorang lelaki parubaya dengan kemeja kusut dan wajah yang lelah. Gina segera menyapanya ramah. "Selamat pagi, Pak. Silakan masuk. Mau pesan apa?" Lelaki itu tersenyum tipis, menunjuk pada menu ayam geprek pedas level 1. Gina mencatat pesanannya, lalu menuju ke dapur untuk mempersiapkan pesanan. Di belakang, Randy sibuk menyiapkan sambal. Lelaki bertubuh kurus ini adalah yang paling cepat dan telaten dalam mengulek cabai. Pelanggan berikutnya terus saja berdatangan. Suasana warung mulai ramai dengan suara-suara riuh dari para pelanggan yang bercanda atau mengobrol satu sama lain. Di sela kesibukannya, Gina kadang mendengar celoteh Lilis yang suka bercanda dengan pelanggan. Senyumnya ramah, suaranya terdengar akrab meskipun baru kenal. Sementara itu, Agung yang berbadan agak besar lebih sering terlihat di balik meja kasir mengurusi pembayaran sambil sesekali bercanda dengan pelanggan. Terkadang Gina merasa lelah juga, terutama saat ia harus melayani pesanan yang datang bertubi-tubi, tapi dia tetap bertahan, terus tersenyum meski keringat sudah membasahi leher.
Baginya, pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk membantu keluarganya. Setiap kali ia merasakan lelah, ia membayangkan wajah orang tuanya yang sudah semakin menua serta adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah. Pikiran itu memberikannya tenaga tambahan, mendorongnya untuk terus bekerja tanpa mengeluh. Setelah warung tutup, Gina pulang berjalan kaki. Cukup jauh, jarak yang harus ditempuhnya, tetapi Gina tetap memaksakan diri untuk berjalan kaki. Uang makan siang yang didapat tiap hari lebih baik diserahkan pada ibunya. Sementara Gina memilih membawa bekal dari rumah. Sudah beberapa kali ibunya menyuruh Gina agar menggunakan uang itu untuk ongkos angkot pulang pergi. Lagi-lagi Gina enggan menggunakannya. Dia beralasan lebih suka berjalan kaki. Walau sebenarnya alasan Gina adalah ia tidak tega melihat ibunya pusing karena kekurangan uang untuk makan mereka sekeluarga. Ayahnya hanya bekerja sebagai office boy di sebuah kantor. Upah yang didapatnya tak pernah cukup untuk mereka sekeluarga. Karena itu juga Gina yang baru lulus SMA terpaksa berhenti, tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Tidak ada biaya untuk mendaftar kuliah. Orang tuanya meminta maaf karena harus mengecewakan cita-cita Gina, tetapi Gina tak mengambil pusing. Dia menerima kenyataan itu dengan lapang dada dan segera mencari pekerjaan untuk meringankan beban keluarganya. Jadi selelah apapun Gina, dia tetap bersemangat berangkat bekerja. Siang itu, ketika jam makan siang tiba, warung semakin penuh sesak. Suara-suara pelanggan bercampur dengan suara dentingan piring dan gelas. Suasana ini membuat Gina terhanyut dalam keramaian yang tidak berhenti. Di dapur, dia dan Lilis bergantian menggoreng ayam, menyajikan makanan, dan mengantar pesanan ke meja-meja pelanggan. Bayu yang tadinya sibuk bercanda, kini lebih banyak diam dan fokus pada pekerjaannya. Sesekali ia membantu Gina ketika dilihatnya mulai kewalahan. Menjelang sore, warung pun mulai sepi. Gina merapikan meja-meja yang sudah ditinggalkan pelanggan, menyekan noda minyak dan remah-remah makanan yang berserakan. Meski lelah, ada perasaan lega saat melihat warung mulai rapi. Sementara itu, Randy dan Agung sedang menghitung pendapatan hari itu di meja kasir. Wajah mereka tampak puas, mungkin karena hari ini cukup ramai dan pendapatan lumayan. Gina melepas celemek, mengusap peluh di dahinya sambil menatap ke arah pintu warung yang terbuka. Sinar mentari sore masuk melalui celah pintu, menciptakan bayangan panjang di lantai yang mulai redup. Hari yang panjang akhirnya selesai. Besok pagi, dia akan kembali untuk mengulangi rutinitas yang sama, tapi dia tidak pernah mengeluh. Warung ayam geprek tempat Gina bekerja memang memiliki daya tarik tersendiri. Meski tampilannya sederhana dengan meja kayu panjang dan bangku-bangku plastik yang kadang sudah sedikit goyah, namun aroma ayam gorengnya selalu mengundang selera bahkan dari jarak beberapa meter. Minyak panas yang mendesis bercampur dengan bau cabai rawit hijau yang segar membuat siapapun yang lewat di depannya otomatis akan menoleh mencium dalam-dalam aroma menggoda itu. Suasana warung semakin meriah tiap harinya. Para pelanggan berdatangan dalam antrian panjang hingga melebar keluar warung. Dua food vlogger pernah datang meliput beberapa bulan lalu, memang memberikan pengaruh yang besar. Kini para pengunjung terus berdatangan. Mereka penasaran, ingin merasakan kelezatan ayam geprek di warung ini yang telah disebut-sebut di media sosial. Hampir semua meja penuh, disesaki anak muda yang sibuk bercengkrama, berfoto-foto, dan saling bercanda sembari menunggu pesanan. Hari itu, Gina dengan lengan bajunya yang sedikit tergulung melangkah cepat dari dapur ke meja pelanggan, mengantar piring-piring berisi ayam geprek yang dipesan. Tangannya cekatan memegang beberapa piring sekaligus, sementara suara panggilan dari para pelanggan terus berdatangan. "Mbak, pesanan saya yang level 5 udah jadi belum?" tanya seorang lelaki berkaos hitam yang nampak tak sabaran. Gina tersenyum tipis sambil mengangguk. "Iya Pak, sebentar lagi sampai ya." Di balik meja dapur, Bayu dan Randy tengah sibuk menggoreng ayam menggantikan Gina yang sejak pagi berkutat di depan kompor.
Bayu terlihat sedikit gugup. Tangannya yang besar tampak sibuk mengangkat ayam satu persatu dari wajan, meniriskannya dengan cekatan agar minyaknya tak menetes kemana-mana. Awas, jangan sampai salah kasih level pedasnya. Nanti pelanggan marah lagi. Celetuk Randy disambut anggukan serius dari Bayu. Di meja kasir, Agung kembali sibuk melayani pembayaran. Matanya terus menatap layar kalkulator kecil yang tampak sudah usang. Sesekali ia tersenyum pada pelanggan yang sedang membayar meski wajahnya sudah berkilat oleh keringat. Terima kasih ya kak, besok datang lagi ya, ujar Agung sambil menyerahkan uang kembalian, berusaha tetap ramah meski dalam kondisi yang begitu ramai. Saat Gina melangkah kembali ke dapur, dia berpapasan dengan Lilis yang sibuk membawa tumpukan piring kosong dari meja-meja yang sudah selesai makan. Suara dentingan piring terdengar jelas, membelah hiruk-pikuk suara pelanggan yang bercampur baur di ruangan sempit itu. Lilis tersenyum lelah pada Gina. Hari ini benar-benar ramai ya Gin. Kalau setiap hari begini bisa kaya raya nih kita. Gina hanya tertawa kecil lelah, tetapi juga senang karena ramai berarti pemasukan warung akan meningkat. Di tengah keramaian itu, seorang pelanggan perempuan tampak sedang membuat video di depan piring ayam geprek yang baru saja dihidangkan. Dengan suara yang cukup keras, ia mulai mengomentari rasa ayam geprek di warung tempat Gina bekerja. Jadi guys, ini ayam geprek yang viral itu loh. Katanya sih pedasnya meledak di mulut. Kita cobain yuk. Suara perempuan itu membuat Gina melirik sejenak. Ada rasa bangga di dalam hatinya. Warung sederhana tempatnya bekerja itu telah mampu menarik perhatian sampai sejauh ini. Gina dan teman-temannya harus berjuang keras mengatur tempo kerja. Setiap ada pesanan baru, Gina langsung bergerak dari meja dapur ke meja pelanggan tanpa henti. Tangannya mulai terasa pegal, sementara ia terus memaksakan diri untuk tetap cekatan dan ramah. Pada satu titik, dia hampir saja menumpahkan piring pesanan karena berpapasan dengan Randy. Untungnya, mereka sama-sama sigap menghindari tabrakan yang bisa saja membahayakan mereka dan pelanggan di sekitar. Di pojok, Bayu mulai menunjukkan tanda-tanda lelah. Wajahnya nampak kusut, peluh menetes di dahinya, lengan bajunya sudah basah oleh keringat. Gina, tolong bantu sini bentar dong, perutku mulus nih, panggilnya. Gina bergegas menghampiri. Ia mulai mengulek kembali sambal untuk pesanan-pesanan berikut. Sambil mengulek, Gina meringis menahan pedas yang menguar dari cabai itu, tapi ia tidak berhenti. Sore mulai menjelang. Suasana warung masih saja ramai. Meski beberapa pelanggan telah selesai dan beranjak pergi, kursi mereka segera ditempati pelanggan baru yang tak kalah antusias. Agung melirik jam di dinding, menandai bahwa sebentar lagi warung akan tutup. Tetapi permintaan pelanggan terus mengalir. Gina dan yang lainnya harus tetap berjaga melayani hingga pesanan terakhir selesai. Ketika akhirnya warung mulai benar-benar sepi, Gina menatap meja-meja yang penuh sisa makanan dan noda sambal. Dia dan teman-temannya mulai membersihkan warung, mengelap meja, menyapu lantai, dan merapikan kursi yang sudah hampir tak beraturan. Warung tempat Gina bekerja selalu buka setiap harinya. Setiap pada hari Kamis selalu ada perlakuan khusus. Ada ritual tertentu yang dilakukan oleh Pak Andri dan Bu Risna, sang pemilik warung. Pagi-pagi benar, ketika sinar matahari baru saja muncul, pasangan suami istri ini datang ke warung membawa sebuah wadah kecil berisi berbagai macam kembang dan juga kemenyan. Bu Risna bergerak penuh kehati-hatian setiap kali melakukan rutinitas ini. Tanpa banyak bicara, ia membuka wadah yang dibawanya, lalu mengeluarkan kembang mawar merah kenanga serta kembang melati yang harum. Dengan perlahan, ia menyusun kembang-kembang itu di sudut meja kasir, seolah ada maksud tertentu di balik setiap gerakan tangannya. Pak Andri membantu Bu Risna mempersiapkan meja kasir dengan memindahkan benda-benda kecil yang ada di sekitar sudut meja. Setelah itu, ia mengambil kemenyan, kemudian menyalakannya. Asap tipis mulai mengepul dari kemenyan, menyebarkan aroma mistis yang menyelimuti ruangan kecil di dalam warung. Bau khas kemenyan terasa menusuk, tetapi juga membawa ketenangan yang aneh.
Gina yang datang lebih awal beberapa kali pernah melihat ritual ini dan ia merasa heran tetapi memilih diam karena tidak ingin mencampuri urusan si pemilik warung. Di sudut meja kasir, tempat kemenyan menyala, kembang mawar dan melati ditata rapi dalam piring kecil, asap putih tipis mengepul membentuk kabut kecil yang melayang-layang di sekitaran meja kasir. Pak Andri menatap asap itu dengan mata penuh konsentrasi. Entah apa yang ia pikirkan, tetapi wajahnya yang biasanya keras dan juga tegas tampak lebih tenang. Bu Risna berdiri di sampingnya, mengatupkan kedua tangannya di depan dada seperti sedang berdoa atau memanjatkan sesuatu di dalam hatinya. Suasana di dalam warung yang kosong itu begitu hening. Tidak ada suara hiruk pikuk pelanggan, tidak ada suara dentingan piring atau ulekan sambal, hanya ada aroma kemenyan yang membumbung pelan bercampur dengan harum bunga melati. Pandri dan Bu Risna tampak tenggelam dalam hening, seakan terputus dari dunia luar, fokus hanya pada ritual yang mereka lakukan setiap Kamis pagi itu. Waktu pun terus berlalu. Seiring dengan redupnya bara kemenyan yang mulai habis, mereka berdua menyelesaikan ritual tersebut. Bu Risna membereskan sisa-sisa kemenyan yang sudah terbakar. Lalu Pak Andri merapikan kembali meja kasir, memastikan semua terlihat seperti semula. Keduanya meninggalkan kembang-kembang yang ditata rapi di sudut meja. Setelah selesai, pasangan itu keluar, mengunci pintu warung dan berjalan pulang dengan langkah yang tenang. Suatu hari, tiba-tiba saja Pak Andri memberikan kabar bahwa warung mereka akan tutup pada hari Kamis, sementara yang lain bersorak senang kala mendapat jatah libur. Hanya Gina yang diminta datang untuk membersihkan warung, tentunya setelah dijanjikan upah lembur yang membuat Gina langsung setuju tanpa berpikir panjang. Hari itu, Gina datang pagi-pagi, melangkah perlahan menuju warung. Setibanya di depan pintu, dia membuka kunci yang diberikan Pak Andri dan masuk ke dalam ruangan yang masih hening. Tak ada hiruk pikuk seperti hari biasanya. Warung terasa sepi, hanya terdengar suara langkah kakinya yang menyentuh lantai keramik yang dingin. Begitu memasuki ruangan, aroma yang berbeda langsung menyergap batang hidungnya. Bau kemenyan yang khas tercium kuat bercampur dengan aroma bunga-bunga yang lembut menyelubungi udara dengan kehadiran yang samar. Gina terdiam sejenak. Terus terang saja, ia merasa takut. Gina menatap ke arah meja kasir dan mendapati ada piring kecil di sana berisi beberapa kuntum bunga mawar merah dan mawar putih serta bunga melati yang segar. Di sampingnya ada bekas abu dari kemenyan yang sudah terbakar sebagian, meninggalkan jejak abu tipis yang menciptakan pola kecil di sudut piring itu. Gina menatapnya dalam-dalam karena sedikit bingung dan penasaran. Selama ini ia tidak pernah benar-benar memahami kenapa setiap hari Kamis Pak Andri dan Bu Risna menaruh kemenyan dan bunga-bunga di warung. Gina pernah beberapa kali mendengar bisikan beberapa karyawan lain yang menyebut hal ini sebagai ritual yang dilakukan pemilik warung untuk menjaga usahanya agar tetap ramai. Hanya saja Gina tak pernah terlalu memikirkannya, menganggap jika itu hanyalah bualan semata. Lagi pula, bagaimana bisa bunga dan kemenyan membawa efek sebesar itu? Warung ayam geprek ini ramai karena rasanya yang enak. Gina pernah memakannya beberapa kali saat diajak Bu Risna. Sejak itu ia ketagihan. Sedangkan temannya yang lain selalu menolak. Mereka beralasan sudah bosan mencium bau ayam goreng dan sambal dadaknya. Gina menggelengkan kepala, mengusir pikiran tersebut. Dia bersenandung sambil sesekali mengamati bunga-bunga di atas meja. Tangannya mulai membersihkan meja kasir dengan hati-hati, berusaha agar piring kecil berisi bunga tersebut tetap pada posisinya. Tapi semakin lama ia berada di dekatnya, semakin tajam aroma kemenyan terasa, seolah-olah baru saja dibakar kembali meskipun abu di piring sudah mendingin. Gina mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ada perasaan asing yang menyelimuti ruangan tempatnya berada, seolah-olah warung tersebut tidak benar-benar kosong, meski dia yakin hanya ada dirinya di dalam ruangan. Sambil membawa kain lap,
Gina mulai membersihkan meja-meja pelanggan yang masih menyisakan bekas minuman dan noda sambal yang belum dibersihkan dari hari sebelumnya. Setiap kali tangannya bergerak untuk mengelap meja, matanya kembali melirik ke arah meja kasir seolah terhipnotis oleh piring kecil yang berisikan bunga. Dalam keheningan warung, Gina merasa seakan ada yang mengawasi. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, hanya saja dia masih berusaha mengabaikannya yang tidak masuk akal. Saat ia mendekati dapur untuk membersihkan bagian belakang, suara halus seperti bisikan, sayup-sayup terdengar di telinganya. Gina berhenti. Dia menajamkan telinga, tapi tak ada siapapun di sana. Ia masih coba berpikir logis, mungkin itu hanyalah suara angin yang lewat dari celah pintu atau jendela. Hanya saja perasaan tak nyaman tidak juga hilang. Sebaliknya, malah semakin menguat. Ia menoleh ke arah meja kasir dan selama sesaat Gina merasa seperti melihat bayangan samar di sudut mata bergerak di antara asap sisa kemenyan yang mulai menghilang. Gina menarik nafas panjang, mencoba untuk menenangkan diri. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamnya pelan, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, lagi-lagi, tiap kali mengalihkan perhatian, pandangannya seperti terpaksa kembali pada bunga-bunga dan abu kemenyan yang ada di piring kecil. Selama ini, Gina selalu berkata bahwa dia tak percaya akan hantu, tapi berada sendirian di dalam warung membuatnya mulai merasa ragu. Tidak lama kemudian, kepalanya sedikit pusing. Mungkin karena aroma kemenyan yang terus tercium sejak ia masuk, nafas Gina terasa sedikit sesak dan bergegas menuju jendela untuk membuka sedikit celah agar udara segar bisa masuk. Setelahnya, ia duduk di kursi, mencoba mengatur nafas dan menenangkan diri dari perasaan aneh yang terus menghantui. Matahari sudah semakin tinggi, memancarkan sinarnya yang hangat ke dalam ruangan. Gina melihat jam dan sadar bahwa waktunya hampir selesai. Gina menghela nafas panjang, berusaha menyingkirkan semua pertanyaan yang memenuhi kepala. Ia merapikan piring kecil itu, memastikan posisinya tidak berubah, lalu melangkah keluar dari warung sambil mengunci pintu. Ketika Gina berbalik, matahari siang yang terik itu terasa menyejukkan dibandingkan dengan suasana di dalam warung yang dingin dan menyesakan. Kamis depannya, Gina kembali diminta datang ke warung mereka sama seperti Kamis yang lalu, hanya Gina sendiri yang ke sana. Tetapi ada sedikit perbedaan. Setidaknya Gina ditemani oleh Pak Andri dan Bu Risna. Setelah selesai membakar kemenyan, Pak Andri menyuruh Gina untuk ke gudang belakang mengambil kemoceng. Gina berjalan melewati lorong sempit di belakang warung menuju gudang kecil yang ada di halaman belakang. Gudang terletak di bagian sudut yang jarang dilalui orang, sepi dan nyaris terlupakan, tersembunyi di balik pepohonan rindang yang sudah menua. Pintu gudang itu sudah usang, catnya terkelupas di sana-sini, engselnya berdecit pelan ketika Gina mulai meraih gagangnya. Saat tangannya memegang gagang pintu, tiba-tiba saja angin bertiup kencang dari arah belakangnya. Angin itu mendesir melewati sela-sela pohon dan dinding gudang, membawa serta daun-daun kering yang berguguran. Suasana mendadak terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, membuat bulu kuduk Gina berdiri. Ada keheningan yang ganjil di sekitarnya, seakan-akan seluruh alam mendadak berhenti bergerak. Gina sempat ragu sejenak, tapi suara Pak Andri yang memanggil dari kejauhan, "Gina, cepat ambil kemocengnya," memaksanya mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Gina menjawab sambil mengeraskan suara, "Iya Pak." Lalu ia memberanikan diri mendorong pintu gudang hingga terbuka lebar. Udara di dalam gudang itu pengap, beraroma kayu tua bercampur debu yang sudah lama menumpuk. Cahaya matahari hanya menerobos sedikit dari jendela kecil di atas pintu, membuat ruangan remang-remang. Suasana semakin menyeramkan karena ada banyak sarang laba-laba bergelantungan di sudut gudang. Matanya menyusir rak kayu yang berderet di salah satu sisi ruangan, mencari kemoceng yang dimaksud oleh Pak Andri.
Di rak itu ada berbagai peralatan pembersih. Beberapa alat sudah usang, di antaranya Gina melihat sebuah kemoceng bulu ayam berwarna coklat yang terlihat kusam. Ia berjalan mendekat, memanjangkan tangan untuk meraih kemoceng itu. Tapi ketika tangannya baru saja menggenggam gagang kemoceng, ada tiupan angin yang menyusup dari belakangnya, seakan ada yang berbisik di tengkuknya. Gina mendadak kaku, punggungnya mulai berkeringat dingin. Sempat Gina berpikir untuk segera berbalik dan keluar dari gudang ini. Namun sebelum Gina sempat bergerak, dia merasakan sentuhan keras di punggungnya. Tepat di antara kedua tulang belikatnya ada tangan kasar yang memukulnya keras dengan sengaja. "Hei!" teriak Gina kaget. Sentakan itu membuat tubuhnya tersentak ke arah depan. Gina hampir menjatuhkan kemoceng dari tangannya, sedangkan jantungnya berdegup kencang. Gina segera berbalik, menoleh ke arah belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Ruangan di belakangnya kosong. Hanya ada bayangan rak dan alat-alat pembersih yang berbaris rapi. Bulu roma Gina mulai merembang. Yakin betul, ia tidak sedang bermimpi. Jelas-jelas tadi ada yang mendorongnya ke arah depan. "Pandri," panggil Gina, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menggantung di udara semakin menambah ketegangan yang mencekam. Gina mengusap tengkuknya, mencoba menenangkan diri meski tubuhnya terus terasa bergetar. Setelah beberapa saat terdiam ketakutan, Gina akhirnya memutuskan untuk segera keluar dari gudang. Dia menggenggam erat kemoceng di tangannya dan berlari menuju pintu. Beberapa langkah sebelum mencapai ambang pintu, terdengar suara langkah berat dari dalam gudang. Ya, ada seseorang yang mendekatinya. Gina langsung mempercepat langkah. Ia tak berani menoleh ke belakang lagi. Setibanya di luar, ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dari perasaan mencekam yang masih menyelimuti dirinya. Ia memandang sekeliling, tapi halaman belakang itu memang sunyi. Hanya ada suara dedaunan yang tertiup angin dan gemerisik ranting yang bergesekan. Gina menoleh ke arah gudang, memperhatikan pintu yang kini kembali tertutup. Rasa penasaran masih mengganjal di hatinya, tapi ketakutannya jauh lebih kuat sehingga tak ingin mencari tahu lebih banyak lagi. Gina berjalan kembali ke warung dengan langkah cepat. Tiba di dalam, dia melihat Pak Andri yang tengah berdiri di depan meja kasir. Wajahnya tampak serius sambil mengecek catatan penjualan. Ketika melihat Gina datang dengan wajah yang pucat, Pak Andri mengerutkan kening. "Kok lama sekali sih, Gin? Ada apa di belakang?" Gina menggeleng. Ia tak ingin menceritakan kejadian barusan. Meski demikian, pikirannya masih terus berkecamuk. Apa atau siapa yang tadi sudah memukul punggungnya? Dengan berat hati, Gina pun kembali menjalankan tugasnya, membersihkan meja dan lantai warung. Setelah membersihkan warung, tubuh Gina terasa lelah dan juga dingin. Ada perasaan yang terus mengusik batinnya, seolah-olah bayangan dari gudang tadi masih melekat kuat dalam pikirannya. Dengan raut wajah agak pucat, ia lalu berpamitan kepada Pak Andri dan buru-buru pulang. Langkahnya cepat, menyusuri jalanan kecil menuju rumahnya. "Assalamualaikum, Bu," ucap Gina sambil masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam. Ayo cuci tangan sama kakinya dulu," tegur ibunya saat melihat wajah Gina tampak kusut. "Setelah ganti pakaian, cepat makan siang ya. Ibu sudah masak." "Aku mau tidur aja, Bu. Capek," gila Gina. Saat itu dia enggan bersentuhan dengan air, tubuhnya masih terasa dingin. Gina langsung masuk ke kamarnya, mengganti pakaian, lalu merebahkan diri di tempat tidur, berharap tidur bisa mengusir perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Tapi aneh, rasa dingin itu masih bertahan, menjalar pelan dari kaki hingga ujung kepalanya. Gina menarik selimut hingga menutupi tubuhnya mencari kehangatan, tetapi udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Dia sempat berbaring gelisah beberapa saat, sampai kelelahan mulai menguasainya. Gina akhirnya tertidur nyenyak, bahkan tidak mau bangun ketika sudah masuk waktu maghrib. Ketika tengah malam, barulah Gina terbangun.
Ada suara samar dari sudut ruangan, sekilas seperti desan nafas yang dalam dan berat. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia berusaha menyesuaikan penglihatannya pada ruangan yang temaram, hanya diterangi oleh remang lampu jalan yang menembus lewat celah jendela. Hawa dingin yang semakin menusuk membuat tubuhnya menggigil. Firasat Gina mulai mengatakan ada yang tidak beres. Lambat-lambat Gina menyadarinya, ada sosok di sudut kamar. Ia memperhatikan dengan lebih seksama. Deg, yang tampak di hadapannya membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sana berdiri seorang lelaki parubaya, tubuhnya tinggi kurus dengan wajah pucat serta mata cekung yang mengerikan. Sorot mata sosok itu kosong, menatap lurus ke arah Gina. Rambutnya yang tipis dan acak-acakan menambah kesan yang menyeramkan. Ditambah lagi, bibirnya yang pucat menyeringai tipis seolah menyimpan niat jahat. Gina menahan nafas, seluruh tubuhnya kaku, terpaku di tempat tidur. Rasa takut yang melumpuhkan membuatnya sulit bergerak, mulutnya terkunci. Saat sosok lelaki itu mulai bergerak maju, ketakutan yang memuncak. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Gina berhasil membuka mulut, lalu menjerit dengan keras. Suara jeritan menggema dalam keheningan malam, membuat kedua orang tuanya terbangun karena kaget. Pintu kamar langsung dibuka. Ayahnya segera menyalakan lampu, namun begitu cahaya memenuhi ruangan, sosok menyeramkan itu hilang seketika, lenyap tanpa jejak seperti bayangan yang tertelan cahaya. Gina masih terisak di tempat tidurnya. Tubuhnya gemetar dengan hebat, kedua matanya berkaca-kaca karena ketakutan. Sang ayah segera menghampiri dan menggenggam pundaknya. "Ada apa, Nak? Kamu mimpi buruk?" Tanyanya dengan nada khawatir. Gina menggeleng, masih berusaha menenangkan diri. Tadi, tadi ada orang di sudut kamar," ujarnya pelan dengan suara bergetar. Ibu yang berdiri di ambang pintu mengerutkan kening. "Tidak ada siapa-siapa di sini, Gina," katanya mencoba menenangkan. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan karena ucapan Gina. Ayah Gina juga memandang sekeliling kamar, memastikan bahwa tidak ada yang aneh. Semua letak perabotan masih terletak di tempat yang sama seperti biasanya. Dengan nafas yang masih tersengal, Gina mencoba menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya, tetapi sulit baginya merangkai kata. Pikirannya masih kacau, ditambah lagi bayangan sosok lelaki mengerikan itu masih terbayang jelas di dalam benaknya. Kedua orang tuanya berusaha menenangkannya, meyakinkan bahwa mungkin itu hanyalah bayangan dari mimpi buruk. Namun Gina yakin itu bukanlah mimpi. Dia terus bersikeras jika tadi benar-benar ada orang di dalam kamar. Pada akhirnya, setelah beberapa lama, Gina bisa sedikit tenang. Orang tuanya meninggalkan kamar, membiarkan pintu sedikit terbuka dengan lampu menyala untuk membuatnya merasa lebih aman. Gina berusaha untuk kembali tertidur, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, sosok itu muncul kembali dalam pikirannya. Wajahnya, matanya yang tajam, dan desak nafas yang berat membuat Gina sulit benar-benar menenangkan diri. Sampai dini hari, Gina berbaring dengan mata terbuka, memandang langit-langit kamar sambil merasakan ketegangan yang belum sepenuhnya reda. Dalam benaknya terlintas rasa takut untuk kembali ke warung, ke gudang yang tadi siang ia masuki. Entah kenapa, tapi dia merasa bahwa sosok yang hadir di dalam kamarnya itu memiliki hubungan dengan kejadian di gudang. "Kamu tetap berangkat kerja?" tanya ibunya saat Gina keluar dari dalam kamar dalam keadaan rapi. "Sayang kalau hampir libur, Bu." "Tapi kamu kecapean loh, Gin. Libur aja dulu sampai badanmu sehat." Gina tetap berangkat bekerja walau sudah dilarang oleh ibu dan ayahnya. Dan ternyata yang dikhawatirkan oleh orang tua Gina benar-benar terjadi. Dia tampak lesu di warung karena tidur yang tak nyenyak. Mata panda muncul di wajahnya yang kusut. Biasanya ia selalu menyapa rekan-rekan kerjanya atau menjawab lelucon yang dilontarkan salah satu dari mereka. Tapi hari ini Gina lebih banyak diam. Dia sibuk dengan pikirannya sendiri, memikirkan sosok yang dilihatnya di kamar semalam.
Rasa takutnya seolah menyatu dengan tubuhnya, menyisakan rasa dingin di setiap helaan nafas. Pandri sendiri seperti tidak memperhatikan Gina yang tampak murung. Dengan wajah tak peduli, dia memanggil Gina mendekat. "Gina, bisa ke gudang sebentar? Tolong ambilkan minyak pembersih lantai ya," ujarnya sambil menatap Gina lekat. Gina mengangguk pelan sambil mencoba menutupi kegelisahannya. Ia tidak berani menolak, mesti hati kecilnya berbisik takut. Gina beringsut pelan ke belakang menuju gudang yang berada di sudut halaman belakang, tempat yang masih mengingatkan dirinya pada kejadian aneh kemarin. Gina terdiam sebentar. Pintu gudang itu sedikit menganga. Seingatnya, kemarin tempat itu sudah ditutup. Dengan langkah ragu, Gina melangkah masuk, menembus keheningan ruangan yang dipenuhi tumpukan barang-barang lama. Suasana gudang itu begitu sunyi. Tak ada suara selain dera kayu tua dan aroma debu yang menusuk hidung. Gina mulai menyusuri rak demi rak, mencari minyak pembersih yang dimaksud oleh Pak Andri. Dia tersentak ketika tiba-tiba ada suara pelan yang terdengar dari belakang. "Sedang cari apa, Neng?" Suara itu terdengar bersaja, tetapi cukup mengejutkan sehingga membuat Gina berhenti. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah sumber suara. Di sudut ruangan yang sedikit gelap, berdiri seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya keriput, dengan rambut yang sebagian besar telah memutih dan tubuhnya sedikit bungkuk. Gina mengercitkan alis, mencoba mengenali sosok itu yang terasa familiar, tetapi seingatnya dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya di warung. Gina menelan ludah, ia berusaha tenang. "Bapak siapa ya? Kok saya baru lihat?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Lelaki itu tersenyum tipis, menunjukkan gigi-giginya yang hanya tertinggal beberapa bilah. "Saya Asep, biasa dipanggil Bang Asep. Sudah lama saya kerja di sini, lebih dari 4 tahun, ujarnya dengan nada datar, matanya tajam menatap Gina seolah sedang mempelajari sesuatu. Gina mengerutkan kening. "Kok saya nggak pernah lihat Mang Asep selama 3 bulan kerja di sini?" tanyanya semakin bingung, hatinya gelisah karena ada yang janggal. Bagaimana mungkin dia bisa tidak bertemu dengan orang yang sudah lama bekerja sekian tahun di warung yang sama? Mang Asep kemudian tersenyum, tetapi senyum itu malah membuat Gina merasa tak nyaman. Mungkin sebelumnya Neng yang memang tidak memperhatikan keberadaan saya. Untung Neng Gina sekarang sudah bisa bertemu saya, jawabnya singkat sambil menghela nafas. Suara hela nafasnya terasa berat. Seketika ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Tubuhnya merinding. Maksudnya Mang Asep apa? Mang Asep mendekat, membuat Gina refleks melangkah mundur. Tatapan lelaki tua itu tak lepas dari wajah Gina. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dengan nada suara yang rendah, Mang Asep berkata, "Kalau Neng mau selamat, sebaiknya Neng keluar dari tempat ini. Darah Neng manis, disukai sama mereka." Gina terdiam, jantungnya berdetak keras, bulu kuduknya merembang seketika. Kata-kata Bang Asep menggantung di udara, menghantam pikirannya dengan keras. Dilemas, seakan tenaga dalam tubuhnya terkuras habis. Bang Asep memperhatikan ekspresi Gina yang pucat pasi dan tersenyum sedih. "Sudah banyak yang datang dan menunggu kamu di sini, Neng. Jadi sebaiknya kamu segera pergi sebelum terlambat." Gina menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk bicara. "Mereka? Apa maksudnya mereka, Mang? Siapa yang Mang Asep maksud?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Mang Asep menggeleng pelan. "Cukup Neng tahu bahwa tempat ini bukan tempat yang baik buat kamu. Apalagi karena darah Neng sudah disukai. Jadi hati-hati." Pelan, Bang Asep melangkah mundur, berbalik, kemudian meninggalkan Gina yang masih tertegun. Tanpa berbicara lagi, dia menghilang di balik bayang-bayang gudang.
Gina terus memandangi kepergian Mang Asep tanpa mengedipkan mata. Tetapi lelaki tua itu memang menghilang begitu saja seperti asap. Rasanya dia ingin berlari keluar menjauh dari gudang dan segala hal yang menyeramkan di dalamnya. Tetapi kakinya terasa berat. Dengan tubuh yang lemas dan pikiran yang kalut, Gina meraih minyak pembersih yang diminta Pak Andri lalu bergegas keluar dari dalam gudang. Sesampainya di warung, ia menyerahkan minyak itu tanpa banyak bicara. Wajahnya masih pucat, gerak-geriknya tampak goyah. Pak Andri memperhatikannya sejenak, tetapi ia tidak menanyakan apa-apa, hanya mengangguk lalu pergi. Sepanjang sisa waktu kerjanya, Gina tak bisa fokus. Kata-kata dari Mang Asep terus berputar di kepalanya. Peringatan yang diberikannya terus menghantui Gina setiap kali ia mengedarkan pandangan ke sekitar warung. Rasanya memang ada sesuatu yang selalu mengawasinya dari sudut-sudut ruangan. Setelah sampai di rumah dengan tubuh lemas dan pikiran yang tak tenang, Gina melangkah perlahan memasuki rumah. Namun baru beberapa langkah ia masuk, pandangannya mulai kabur, kakinya gemetar. Dalam sekejap tubuhnya roboh tak sadarkan diri. Saat Gina membuka mata, ia mendapati tubuhnya terasa dingin. Samar-samar tercium aroma minyak kayu putih yang menyengat. Dia berbaring di lantai, sementara ibunya duduk di sisinya dengan wajah khawatir. Minyak kayu putih itu dioleskan di pelipis, leher, hingga pergelangan tangannya. Gina mengerjapkan mata, menyesuaikan pandangan dengan cahaya di ruangan, sementara pikirannya masih kosong sejenak. Ibunya yang sudah lama menggosokkan minyak di tubuh Gina memperhatikannya dengan sangat teliti. Begitu ia melihat Gina sadar, ia menghela nafas panjang, menumpahkan kekhawatiran yang sedari tadi tertahankan. "Nah, kamu tadi tuh pingsan. Ibu sampai panik deh," ujarnya dengan nada yang cemas. "Tadi waktu ibu lagi olesin minyak kayu putih, kamu sempat mengigau, nak." Gina mengerutkan dahi, berusaha memahami apa yang dimaksudkan oleh ibunya. "Bicara, Bu. Apa yang Gina katakan?" tanyanya bingung, ingatannya masih samar-samar. Ibunya menatap lekat-lekat. Raut wajahnya berubah menjadi serius, bahkan sedikit takut. "Tadi suara kamu tuh berubah. Bukan kayak kamu, Gin. Tadi kamu juga nyebut-nyebut nama Mang Asep. Lalu suara kamu jadi berat, gak seperti suara Gina yang biasa ibu dengar." Mendengar nama itu disebut, Gina tercekat. Mang Asep, ya, sosok lelaki tua yang ditemuinya di dalam gudang, yang memperingatkannya untuk keluar dari warung itu, menyuruhnya berhenti bekerja karena darahnya disukai mereka. Seketika rasa dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kakinya mengingat peringatan yang diberikan oleh Mang Asep. "Bu, waktu itu apa yang aku katakan soal Mang Asep?" tanyanya dengan suara berbisik. Ibunya menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Kamu bilang Mang Asep itu sudah lama menjadi tumbal di warung ayam geprek tempat kamu kerja, Gin," ujar ibunya dengan suara pelan. "Kata kamu dia terjebak di sana selamanya. Makanya dia berusaha memberitahu kamu agar cepat berhenti dan keluar dari sana." Mendengar penuturan ibunya, tubuh Gina semakin lemas. Ia menggigit bibir, menahan ketakutannya yang seolah membekukan darah. Jadi selama ini Bang Asep adalah tumbal di warung ayam geprek milik Pak Andri. Gina mencoba merangkai kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sejak mulai bekerja di sana. Aroma kemenyan yang menyengat setiap Kamis, bunga mawar dan melati yang ditaruh di sudut meja kasir, ditambah pula kini peringatan dari Bang Asep. Gina menatap ibunya dengan tatapan ketakutan, seperti anak kecil yang baru menyadari bahwa ada monster di balik lemari pakaiannya. "Gina nggak mau lagi, Bu. Gina takut. Gina nggak bakal balik lagi ke sana," ucapnya dengan nada panik. Ibunya memegang bahu Gina dengan lembut, mencoba menenangkan anaknya yang tampak pucat pasi. "Sudah, nak. Kamu jangan kembali ke sana. Ibu juga nggak bakal ngizinin kamu ke sana lagi," ujarnya mantap. Gina mengangguk. Tubuhnya jadi terasa lebih ringan. Meski hatinya masih diliputi ketakutan, ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak karuan. Meski merasa sedikit lega,
Bayangan wajah Mang Asep yang tampak muram masih terlintas di dalam benaknya saat mengingatkannya bahwa tempatnya bekerja bukan sekedar warung makan biasa. Beberapa hari pun berlalu, Gina tak pernah kembali ke warung Pak Andri. Ia memutuskan untuk berhenti tanpa berpamitan secara langsung. Dalam hati, Gina yakin keputusan ini adalah yang terbaik, meskipun berarti ia harus kehilangan penghasilan yang selama ini membantu ekonomi keluarganya. Resiko terus bertahan bekerja di tempat seperti itu terlalu besar untuk ditanggungnya. Tetangga-tetangganya sesekali bertanya, mengapa Gina tak lagi bekerja di warung ayam geprek milik Pandri, tetapi Gina dan ibunya memilih untuk tidak menjelaskan hal yang sebenarnya. Mereka hanya mengatakan bahwa Gina ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, dan alasan itu cukup untuk membuat orang lain tak bertanya lebih lanjut. Sampai saat ini, warung ayam geprek milik Pak Andri tetap berdiri gagah di pinggir jalan. Pelanggan masih ramai berdatangan. Mereka rela mengantri demi mencicipi ayam geprek di sana. Selesai. Luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Gina ya, seorang karyawati di warung geprek milik Pak Andri hampir saja menjadi tumbal ya. Dan di sini memang kecurigaannya udah jelas banget sih dari awal. Ada kegiatan-kegiatan yang rutinitas yang tidak biasa dilakukan oleh Pak Andri maupun istrinya selaku pemilik warung ayam geprek, dan di situ seolah kayak Gina yang sudah dipilih ya, kalau kata Mang Asep, darahnya wangi. Dan di sini Mang Asep ternyata adalah orang yang pernah dijadikan tumbal juga di warung geprek itu, dan di situ Mang Asep kayak hadir untuk memberitahukan Gina bahwa stop, udah berhenti kerja di situ, jangan pernah datang-datang lagi, aman. Luar biasa sekali ya. Walaupun memang cara penyampainya disampaikan dengan cara yang menakutkan, dan ini ngeri banget ya. Setiap hari Kamis tutup dan Gina tetap disuruh datang dengan alasannya sih logik ya, untuk membereskan atau membantu membersihkan, dan itu dibayarkan uang lembur. Jadi Gina tertarik banget. Gina kan memang bukan hemat, memang kesulitan ekonomi, jadi butuh uang tambahan. Overall kisahnya keren banget, luar biasa sekali. Saya suka nih model-model kisah seperti ini, dan Isyawara Senja adalah salah satu yang terbaik yang mengemas dengan bagus kisah seperti ini. Semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan boleh juga dong dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara ataupun voice note boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.